Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial terbaru lagi, cara untuk mengatasi frame drop dan patah-patah saat kita bermain game. Dan untuk cara di video ini bisa kalian terapkan di semua game dan juga di semua Android. Oke, langsung saja kita ke caranya. Langkah yang pertama, di sini silakan kalian download dulu untuk aplikasinya lewat link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Jika sudah di-download, kemudian kalian langsung saja buka untuk aplikasinya. Untuk nama aplikasinya adalah KitaNatWeek. Kita buka langsung seperti ini. Jadi seperti ini kurang lebih untuk tampilan aplikasinya. Di sini ada CPU information, RAM information, hardware information, dan juga system information. Langkah yang pertama, di sini kalian klik saja di bagian garis 3 yang di pojok kiri bawah. Kemudian kalian klik di bagian performance. Di bagian performance ini kalian aktifkan saja untuk di bagian performance tuner, FPS unlock, 16 bit transparan, dan juga aktifkan juga di bagian app cache optimization. Jika sudah, lalu kita klik lagi di bagian garis 3 lagi di pojok kiri bawah ini. Lalu selanjutnya kalian pilih atau klik di bagian kernel ini, dan di bagian kernel tuner ini kalian klik seperti ini, dan silahkan kalian pindahkan ke bagian performance. Dan di bagian sini kalian aktifkan di bagian kernel Phoenix ini, kalian aktifkan. Kemudian di bagian KSM atau UKSM kita aktifkan. Lalu di bagian Sleeper Optimization di sini juga kita aktifkan. Dan di bagian entropy ini kalian klik dan kalian pilih di bagian agresif. Untuk di bagian bypass DNI ini kalian biarkan saja. Kita lanjut ke settingan berikutnya. Kita klik lagi di bagian garis 3 di pojok kiri bawah. Langkah berikutnya kalian klik di bagian menu CPU ini. Kalian klik. Nah, di bagian optimize CPU ini kalian aktifkan, boost CPU juga kalian aktifkan. Jika sudah, kita lanjut ke settingan berikutnya. Kita klik lagi di bagian garis 3 di pojok kiri bawah. Dan di sini kalian klik di bagian GPU. Di bagian GPU boost ini kalian pindahkan ke bagian performance. Di bagian GPU rendering ini kalian aktifkan. Enable SKIA ini juga kalian aktifkan. Jika sudah, kita lanjut ke settingan berikutnya. Kita klik lagi di bagian garis 3 di pojok kiri bawah. Lalu di sini kalian klik di bagian I/O tuner. Di bagian I/O tuner ini kalian aktifkan saja semua fitur yang ada di sini. Aktifkan semua. Jika sudah, kita balik lagi ke settingan selanjutnya. Kita klik lagi di bagian garis 3 di pojok kiri bawah. Nah, di sini kita lanjut ke bagian UI. Di sini kita langsung klik. Nah, di bagian sini kalian aktifkan di bagian rendering quality. Kemudian juga di sini kita aktifkan smooth UI, aktifkan better scrolling juga kalian aktifkan. Dan untuk di bagian bawahnya ini kalian jangan aktifkan, kalian biarkan saja. Oke, lanjut ke settingan berikutnya. Lanjut kita masuk ke bagian RAM tuner. Di sini kita klik. Di bagian RAM profil ini kalian klik seperti ini dan kalian pilih di bagian multitasking. Lanjut di bagian runtime optimization ini kalian klik dan pilih agresif. Kemudian di bagian release RAM ini kalian aktifkan. Multitasking tuner juga di sini kalian aktifkan. Kemudian di bagian low memory killer juga di sini kalian klik dan kalian pilih di bagian gaming. Di bagian cache reclaiming ini kalian klik juga. Nah, di sini kalian pilih di bagian agresif. Kemudian di bagian cache allocation di sini kalian klik dan silakan kalian pilih di bagian agresif. Lalu di bagian GRAM ini kalian aktifkan. Kemudian di bagian sweepiness ini kalian klik dan kalian pilih agresif. Lalu di bagian OM killer di sini kalian aktifkan. Lalu di bagian Apple Key Launcher ini kalian aktifkan. Kemudian di bagian low RAM flag ini juga kalian aktifkan. Kita lanjut ke settingan berikutnya. Kita klik lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang terakhir untuk di bagian Net Optimizer. Di sini kita klik. Nah, di bagian sini yang pertama kalian klik di bagian buffer ini dan kalian pilih di bagian smile.
Dan di bagian DNS Optimization juga di sini kalian klik dan pilih di bagian Google. Lanjut di bagian TCP Tuner juga kalian aktifkan. Net Speed, Real Tweak, IPv4 dan IPv6 support di sini aktifkan. Kemudian juga di sini kalian aktifkan. Untuk di bagian bawah ini kalian abaikan saja. Dan jika sudah seperti ini, kalian tinggal back lagi ke bagian menu dan silahkan kalian close saja seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kalian silahkan matikan dulu untuk HP-nya, lalu hidupkan lagi. Lalu selanjutnya tinggal kalian tes untuk bermain game. Oke, segitu dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fulfill my contracts.